Alhamdulillah alladzi bi rahmatihi yatarahhamu ibadul mu'minun wa bi inayatihi wa tawfiqihi yatadawwalun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Izinkan pertama-tama setelah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan sapa hormat saya yang pertama yang saya hormati, yang kita banggakan, Ketua Umum PP Persis Ustaz Dr. Kiai Zainuddin, yang saya hormati Kepala BPPP. Ini agak panjang singkatannya, jadi saya sebut takut belum tahu. Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan. Karena Provinsi Jawa Barat itu provinsi yang besar, makanya balainya juga balai besar. Kalau belum cukup besar, maka balai saja, tidak ada beda. Ibu Komalasari, terima kasih Ibu Komalasari, dan tentunya nanti para guru khususnya di Asosiasi Guru Persis dan tentunya Jamiah Persatuan Islam harus mendapat bekerjasama dengan Ibu Komalasari meningkatkan mutu pendidikan. Itu kantornya di Padalarang Bu ya, di Batu Jajar, dan ada kantor besar. Saya sendiri belum ke sana. Di mana Ibu Komalasari. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Bapak Muhammad Umar Ma'ruf. Meskipun beliau di Majalengka, ternyata orang Tasik. Jadi saya orang Tasik, Ketua Umum Musa JJ orang Tasik, Pak Umar orang Tasik. Pokoknya Tasik bersatu, tidak bisa dikalahkan. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua PD Persis Kabupaten Majalengka, Ustaz Muda, Ketua PGRI Kabupaten Majalengka, Bapak Dr. Dartum, terima kasih Bapak sudah hadir. Ketua PP Asosiasi Guru Persis, Ustaz Bahar, yang diwakili oleh sekretaris saya dan jajarannya. Kemudian para guru dan anggota Persis Kabupaten Majalengka, para tokoh Persis yang hadir pada kesempatan ini, dan tentunya yang saya cintai, yang saya banggakan, para santri-santriwan di Kabupaten Majalengka, para ketua bagian otonom Persis di Kabupaten Majalengka. Saya disediakan pantun, tapi nanti di akhir saja. Karena tadi Ustaz JJ di awal dan di akhir. Mudah-mudahan tidak hilang catatan pantun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terkait dengan pembentukan Asosiasi Guru Persatuan Islam, ini cabangnya sebelumnya. Disingkatannya AG Persis, karena saya nggak mau Persis disingkat lagi. Kan Persis itu singkatan Persatuan Islam. Nanti kalau disingkat jadi AGPI, itu bisa macam-macam ini. Seperti Universitas Persis disingkat UNIPI. Ternyata sudah ada itu di Banten. Nah, UNIPI Banten itu kemudian mengiklankan mahasiswinya nggak pada pakai jilbab, protes, kenapa ini Universitas Persis kok tidak pakai jilbab? Coba dibaca dulu itu serang. Nah, makanya saya minta semua asosiasi, forum atau perhimpunan yang ada di lingkungan Jamiah Persatuan Islam harus penuh sehingga jadi Persis. Nah, ini cabang yang keberapa di Majalengka, Ustaz? Keberapa? 2 ya, tinggal selesai. Nah, menurut aturan, saya baru tahu, diberitahu oleh Dirjen GTK ya, jadi guru itu harus wajib
menjadi anggota profesi itu Pak Dokter harus. Dan ternyata saya juga baru tahu organisasi profesi guru itu mungkin yang ke-72 adalah asosiasi guru PSI, sudah 72. Saya tadinya berselorong yang paling susah diatur itu adalah sarjana hukum. Dilihat dari perhimpunan profesi yang banyak, 69. Ternyata kata Bu Dono, enggak Pak, kami 71. Tambah sekarang PSSI 72. Betul Pak, betul ya. Yang paling besar adalah PGRI. Jadi nanti bekerja sama belajar dengan PGRI. PGRI kan sudah punya seragam. Jadi nanti bisa disumbang juga oleh Pak Dr. Datu seragamnya. Karena PGRI itu kaya sekali, karena paling lama ya Pak PGRI itu. Di Bandung saja saya lihat ada wismanya, belum punya sekolah dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk asosiasi guru PSI Majalengka minta bantuan ke Pak Datu. Yang kedua, ini menarik, organisasi profession itu kalau secara kamus profession itu adalah paid occupation. Jadi dia disebut profesional karena dibayar. Jadi makanya mengapa ada istilah, oh dia profesional, bayarannya mahal. Jadi guru itu profesi, bukan jabatan. Jadi seharusnya guru itu dibayar mahal karena dia profesional. Kalau jabatan tidak dibayar mahal, tapi karena di Indonesia jadi terbalik. Hanya Bapak dan Ibu dari kata profesional itu yang paid occupation itu sebetulnya melahirkan tanggung jawab. Makanya ada tanggung jawab profesi. Ada etika profesi. Jadi mengapa guru belum dibayar mahal? Kemungkinannya karena belum profesional. Kira-kira benar ya? Betul ya? Oleh karenanya salah satu tujuan pokok ya Pak Dr. Datu, kenapa harus menjadi anggota profesi? Agar guru itu menjadi profesional. Jadi tugas dari asosiasi guru PSSI itu menjadikan para guru itu profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi sehingga dia kompeten untuk mencapai ke arah itu, maka harus dilengkapi dengan pengetahuan. Kalau murid kita berikan ajaran dan pelajaran, belajar seumur hidup, bahkan kita harus dikenal ya, belajarlah, carilah ilmu dan fahdilah, kalau itu sohih ya, sohih saja. Katanya yang tidak sohih ini utlubul ilm walau kana bisin. Nah kalau itu tidak sohih, tapi mungkin sohihul makna barangkali. Nah ini menarik nih, menyebut-nyebut Cina, Sin. Ternyata IQ tertinggi bangsa di dunia itu nomor 1 Cina. Rata-rata
IQ-nya 113. Indonesia itu rankingnya 128. Rata-rata IQ-nya 84. Salah satu cirinya adalah tidak suka mengikuti aturan. Jadi lampu naik motor, ayah lampu berem, bos. Ayah sepuh mementas, suruh nama eren di klaksonan, meskitu dicarekan. Itu ciri-ciri IQ 70. Makanya dulu para ulama itu mewanti-wanti kita adab sebelum ilmu. Karakter tadi itu saja makan saja, dan itu betul sebetulnya urusannya. MBG itu adalah salah satu bagian dari pendidikan karakter. Jadi dari pola makan, cara makan, bagaimana memperlakukan makanan. Nah, salah satunya ini juga makanan sebelum itu. Indonesia itu negara tertinggi yang food waste-nya tertinggi, sisa makanannya. Terlebih lagi dari pengalaman saya mengecek MBG di sekolah-sekolah terkait dengan soal gizi, mayoritas anak kita itu tidak suka makan sayur. Jadi diantarkan. Ketika saya katakan kenapa tidak enak? Karena memang tradisi ajaran makan kita itu harus selalu enak di mulut meskipun bermasalah di mulut. Nah, kalau negara yang sudah maju, yang saya cukup lama tinggal di Australia, mereka kalau hari libur di satu Ahad makan apa saja. Tapi dari Senin sampai Jumat makanan sehat. Ada kurang memiliki Senin, tapi kenapa? Masih sebenarnya hampir gitu. Nah, jadi kalau mereka itu kalau satu Ahad itu makan apa saja, dan pemerintah mendorong untuk piknik. Makanya ini nanti disampaikan ke Pak Bupati, Pak Kadis. Kebijakan pemerintah di Australia, khusus pemerintah daerah, kalau hari libur itu transportasi itu 50%, dan semua tempat wisata itu 50%. Diulang masa balik dalam libur jadi mahal. Makanya malas libur, mulailah oleh Majalengka mendorong agar keluar rumah. Makanya ongkos itu 50%, tempat-tempat wisata 50%. Ciri masyarakat maju adalah masyarakat yang gembira, dan salah satunya piknik. Nah, makanya saya pernah punya pengalaman, anak saya sebagai SD di Australia diberi PR membuat budget rumah tangga. Saksikan dikembalikan lagi, ada yang kurang katanya. Terus diskusi sama ibunya, ini udah berjalan semua, kembalikan lagi. Begini dikasih tahu, karena di budget kamu tidak ada anggaran piknik. Masa kayaknya itu nggak ada anggaran pikniknya? Nah, pasti yang ada di sini, coba acungkan tangan, nanti dikasih hadiah siapa yang ada anggaran pikniknya. Saya berani memberi hadiah karena pasti tidak ada yang anggaran pikniknya. Gitu. Nah, kayak sekarang itu harus ada. Piknik itu salah satu ajaran Islam. Rasul yang sibuk saja piknik, mana orang berpiknik? Makanya ciri dari ajaran piknik itu gak kinclong ini. Parahnya lagi sudah piknik tapi masih ngitung.
ini gitu. Taman 2 kali dibelekinnya. Kalau nggak pikir jangan gitu. Betul ya kalau gitu ya. Nah, Cina itu tertinggi. Kita masih ke Malaysia itu ranking berapa ya? 68 kalau tidak salah. Ya, 68 dengan rata-rata IQ 93, ada 9 dengan kita. Kayaknya makanan juga cukup berpengaruh. Itu Cina, makanannya sayurnya Cina itu luar biasa. Luar biasa. Cina ini. Jadi sekarang dalam konteks menjaga IQ barangkali carilah ilmu walaupun ke Cina. Nah mungkin nanti tesisnya kayaknya harus ada. Mana bidang-bidang saat ini kerjasama dengan Cina. Dengan Cina. Itu saya diberitahu oleh Menko Pemda tadi Pak Pratik, Universitas Nahdlatul Ulama yang di Jogja, yang hampir berbarengan dengan kita pembangunannya. Itu mereka sedang bekerja sama dengan Universitas Cina untuk pengembangan artificial intelligence di Cina. Dan jangan lupa Cina itu juga penduduk muslimnya besar, mendekati 200 juta. Ini berdakwah kita. Jadi nanti selanjutnya kita akan kunjungan ya ke Cina. Betul. Tapi dengan bahasa ini apa namanya Mandarin diajarkan di kita. Jadi ambil saja namanya yang sesuai mana yang tadi kumpul ayat walau kana bisin usofikul makna. Mau belajar itu. Jadi asasnya guru itu harus menjadikan guru profesional. Ketika kita meminta murid untuk belajar sebagainya dimulai dari guru. Sebut guru di buku dan ditiru. Kayaknya anak-anak itu anak-anak sama pada umumnya baik di dalam atau di luar sekolah. Ada ahli hikmah mengatakan anak-anak kita itu bukan pendengar yang baik atas nasihat yang diberikan oleh orang tuanya, mungkin juga guru. Tapi mereka adalah peniru yang baik. Jadi kalau kita meluangkan 100 kata-kata nasihat, 2 contoh, nah yang 100 itu hampir membaca semuanya, 2 aja saja. Begitu juga guru, ketika guru menjelaskan tidak dengan contoh, maka susah untuk dipahami. Oleh karena itu, mengapa Presiden lewat program digitalisasinya itu sebetulnya salah satu upaya untuk meningkatkan IQ kita dengan metode pembelajaran yang interaktif. Kan dilihat ya, lihat gitu. Ini Pak Bupati kebetulan hanya sudah mulai sampai ya, karena insya Allah rencananya itu akhir tahun ini sampai semua. Saya sudah mengecek ke pabriknya langsung di Purwakarta ya, di Karawang. Karawang ya, itu kemarin juga itu kalau misalnya, gitu ya. Itu 3 hari 3.500 produksinya. Dan itu ternyata termurah kalau dibanding kalau kita beli di pasaran yang interaktif flat panel. Nah itu kontennya kan dari rumah kita ya. Di situ interaktif sehingga ketika belajar matematika itu menarik bagi siswa karena dengan berbagai metode dan contoh-contoh benar. Nah, jadi singkat kata ini asosiasi guru presisi itu tujuan utamanya menjadikan bapak dan ibu yang profesional, memiliki tanggung jawab, dan insya Allah kita paham betul kalau soal gaji itu infial kata saya. Makanya ada
kata-kata hikmah dalam bahasa Sunda orang tua kita. Sok digawe si kade ulah hayang kapake. Lamun dipindelaan hayang kapake pasti mah hade gawe. Jadi eta guru ngajar hadirin teh lamun aya pengawas pendidik baheula. Di PSS mah namina faktis ya. Aya kene faktis. Jadi kalau ada pengawas bangun itu gak akan pernah profesional dia. Nah, maka dalam kata hikmah orang tua kita, peks digawe singade ulah hayang kapake. Karena konsekuensinya setiap pekerjaan yang baik pasti akan kapake. Tapi kalau yang kapake pasti ada pegawaian yang butuh. Nah itu terkait dengan saya dulu ya, ini mungkin nanti 72 nanti bekerja sama dan tolong kasus saya dulu PSS itu diurus ya Ustaz kemarin legalisasinya supaya dapat nanti bekerja sama ya, dengan kementerian dalam rangka peningkatan kompetensi guru itu. Jadi salah satu dari tugas berat kementerian itu adalah guru, menyangkut kompetensi, menyangkut kesejahteraan, menyangkut administrasi. Saya ini setelah 10 bulan sudah hampir khatam, tapi begitu rapat lagi, gak khatam lagi saya, bodoh lagi masalahnya. Termasuk macam-macam misalnya guru, ada honorer, ada P3K, ada yang baru kemarin, ada GTS, guru tanpa status. Waduh, saya pusing nih. Apa itu kriteria GTS? Guru tanpa status. Biasanya ini lahir dari hubungan tanpa status. Jadi mungkin ngajar tidak ada situ 6 honorer yang kemudian menimbulkan masalah, kita mulai begitu. Tidak apa-apa, tidak dibayar juga. Tapi lainnya memang kekurangan guru. Jadi saya kembali lagi mengatakan masalah dan mau masalah ini. Yakin jumlahnya itu kan hampir 3 jutaan ya, guru kita. Jadi saya bertanya ke Pak Kepala Dinas, lebih banyak atau 7.000 banyak? Lebih banyak dari guru di Brunei. Negara Brunei itu jumlah gurunya hanya 6.500. Jadi Pak Kepala Dinas itu sama seperti menteri. Kalau di Brunei. Kalau di Brunei Pak, jadi Menteri Pendidikannya kebetulan perempuan, saya tanya berapa Bu Menteri guru di Brunei? 6.500 Pak. Di Indonesia berapa Pak? Saya jawab 3,2 juta, hampir pingsan. Karena penduduknya saja 150 ribuan Brunei. Jadi di sana untuk 6.500 diurus oleh kementerian. Di sini 7.000 oleh dinas. Dia tidak Pak, cuma 7.000. Nah, ini tolong dibereskan ya Ustaz supaya nanti dapat ikut serta berpartisipasi untuk program-program peningkatan dan kompetensi guru. Itu terkait dengan guru yang terakhir. Ini di luar itu, tapi saya harus menyampaikan karena pada kemarin ya Presiden Prabowo itu salah satu dari presiden kepala negara di dunia yang diundang di Mesir untuk KTT penghentian perang di Gaza, dan alhamdulillah sudah ditandatangani kemarin. Jadi Pak Presiden ini luar biasa, hari Minggu masih kami diundang rapat khusus sampai jam 10, jam 12 malam beliau berangkat. Jadi salah satu negara muslim di luar Timur Tengah yang hadir dan tidak hadir, kata beliau
saya ditelepon langsung dari house diminta hadir. Jadi ini adalah salah satu ya diplomasi yang realistis dan konkret yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan yang pentingnya lagi, beliau menerjemahkan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena hampir ya mungkin 2 atau 3 dekade terakhir seringkali politik luar negeri kita itu tidak match langsung dengan aspirasi dari rakyatnya, khususnya terkait dengan Palestina. Nah, beliau itu menangkap dengan jelas karena beliau seorang ahli strategi juga. Maka pendekatannya yang realistis. Intinya satu, ini rakyat Palestina harus selesai dulu penderitaannya. Yang kedua, negara Palestina itu harus berdiri dulu. Makanya kemudian, meskipun beliau tidak menyebut two-state solution, intinya ke sana. Makanya beliau mengatakan bahwa dalam istilah Ibu Nawa awal, apa namanya itu, jawab syarat itu. Beliau mengatakan, if atau once the state of Israel recognize the state of Palestine, we will recognize state of Israel. Jadi bukan pengakuan kepada Israel dulu, tapi harus eksis dulu dari Palestina. Selama itu tidak eksis, tidak akan pernah. Jadi intinya itu yang beliau lakukan ya, dan dijelaskan beliau yang realistis. Karena Israel itu memang tujuannya untuk menghabisi bangsa Palestina. Kalau sudah habis, maka tidak akan ada lagi syarat yang dipenuhi untuk menjadi negara Palestina. Begitu juga mereka yang dipenuhi gajah sepenuhnya. Nah, makanya sekarang biarkan gak apa-apa negara Palestina itu teritorinya, wilayahnya gajah dulu sama di barat mana ya. Nanti setelah merdeka itu perlahan diperluas dengan yang selama ini diduduki yang dilakukan. Nah, makanya beliau kalau dalam bahasa kita, meskipun capek-capek juga, karena saya sebetulnya sedang flu, tapi saya harus berangkat. Tapi jam 10 masih di meeting rapat dan saya hadir pada rapat itu, langsung beliau berangkat. Jadi ini salah satu kontribusi. Dan memang gongnya beliau itu terkait dengan Palestina adalah pidatonya di PBB. Jadi beliau itu diplomasinya antara retorika dan gesture atau aksinya sama. Karena ada yang hanya retorika saja dan beliau dua-duanya. Sampai Donald Trump kan takut sih gitu mejanya. Jadi ada menteri yang menghitung berapa kali saya pukul mejanya? 8 Pak. Oh, jadi kamu menghitung biasa menghitung 8 Pak. Jadi pas juga beliau kan angka hokinya 8. Jadi mungkin tanpa dihitung ternyata dihitung 8 katanya. Jadi Pak menghitung meja tidak takut. Makanya Donald Trump mengatakan, ngeri juga ya katanya kalau beliau itu marah betul. Jadi baru ketuk meja itu marah. Itu perlu saya sampaikan karena kemarin majalah saya juga ikut demo yang terakhir di Sulawesi Palestina. Nah, salah satu noktah perjuangan kita itu ada dari majalah. Diserap oleh kita presiden dulu, saya dulu ke Palestina diserap oleh beliau. Ini paling realistis. Karena kata beliau saya ini hobi perang. Jadi beliau hobi perang. Tapi kalau sudah perang, makanya perang itu tidak akan menjadi pilihan utama. Kalau kita kan mau perang, emang menang gitu perang itu. Jadi mau perang. Nah, maka beliau dengan diplomasi yang seperti itu. Alhamdulillah
kita berdoa terus yang mudah-mudahan di Israel terutama dia bisa memenuhi kesepakatan ini. Dan itu adalah PR terakhir dunia untuk bangsa Palestina. Malu kita ini sampai masih ada satu bangsa yang merdeka sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti ada pelajar-pelajar masyarakat Palestina yang sekolah di Saudara Semarang diundang untuk belajar di universitas. Itu juga bagian dari dakwah dan mengenalkan versus keluar Indonesia. Jadi kita kasih beasiswa tidak mahal. Nanti biaya hidupnya kalau nanti sekolah di Majalengka ya sesuai dengan biaya hidup Majalengka. Kalau sekolah di Bandung sebenarnya di Bandung. Karena kita juga begitu, orang Indonesia dikasih beasiswa seperti itu. Jadi beasiswa itu juga bagian dari dakwah. Jangan terus saja kita minta beasiswa itu, kasih juga dari kita, khususnya dari bangsa Palestina. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat ya ke Asosiasi Guru PSS Majalengka. Sesuai dengan janji saya, karena tadi saya janji di awal, saya di akhir. Ini pantunnya bukan buatan saya. Jadi kalau tidak bagus, ya karena bukan saya yang bikin. Pergi ke warung mau membeli tomat. Jalannya terburu-buru. Kira-kira bagus nggak sampai sini? Pokoknya kalau jelek, buat bukan buatan saya. Untuk guru-guru yang terhormat, semoga sehat selalu. Satu lagi ini, pergi ke Australia membeli baju-baju. Perginya bersama ayah dan ibu. Sungguh mulia jasa para guru mewujudkan pendidikan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.